Welcome back. We are Workup Gridiron Podcast, NFL Indonesia Podcast presented by Workup Media. I'm your host Joey, and here with my co-host Ardio, Oka, dan Mas Prot yang baru keliling, yang baru beres dari ngomong di podcast yang satu lagi. Oh, ada konfetinya. Ada konfetinya. Anjir. Gimana caranya? Gimana tuh konfeti? Gokil. Jadi Mas Prot lagi rame nih, Mas Prot tuh lagi podcaster lagi hot banget stoknya, parah sih. On demand. Wah, parah. Gokil. on demand. Soalnya Mas Prot itu nggak gatekeeping tapi ngajarin tipenya, jadi makanya lagi on demand. Nah, gitu. Kalau ada yang nanya dijelasinnya dengan benar, dengan Betul. sabar, dengan ramah gitu. Orang nanya karena nggak tahu. Nah, itu kalau lo lihat Mas Prot pakai baju Patriots itu nggak akan dilepas sampai Super Bowl, by the way. Iya, Pokoknya bakal dipakai. Terus gue pakai Tidur, mandi, hujan, mandi, iya, makan. Pokoknya dipakai terus. Karena kalau lu belum sadar, Patriots versus Jets Seahawks di Super Bowl. The battle of Ayo, selamatin gue. Gue udah 6 tahun long suffering ini. 5 tahun long suffering, tolong selamatkan. Kasih selamat ke gue. 6 tahun. Gue kok ini the blasphemy anjir. 6 tahun doang. Lu enggak lihat Drew Petzing di sini belum pernah ke Super Bowl. Gila lu. Siapa yang belum pernah ke Super Bowl? Detroit Lions. Anjir, gue ikutan aja enggak. Maksudnya Jol, lu ngomong gitu, gue merasa terserang juga nih. Gue itu kayak pencet game aja gak pernah anjir. Texans juga belum. Gila. Tapi seru ya, bakal jadi Super Bowl bakal the battle of quarterback yang di-pick third overall, Sam Darnold yang finally udah nge-beat the Ghost ya. Dia udah ngelewatin hantu, ngelewatin ya Mono. Gokil, sumpah tuh 2019 we'll never forget this season. Lawan Drake May. Tenang aja gengs, kita bakal preview Super Bowl secara intim, lebih dekat dan lebih hot. Tapi nggak di episode ini, tenang aja. We'll make sure that special pokoknya episode-nya ya, tenang aja. Yeah. Pokoknya di episode Super Bowl kita bakal kupas abis tuntas semua lubang dari masing-masing roster. Dan lubang roster maksudnya lubang kelemahan. Betul. Lubang kelemahan. Kan biasanya roster hole kan gitu. Iya. Dan pokoknya kita akan ngelihat sekeras apa Patriots versus Seahawks nanti ya di Super Bowl. Dan tenang aja, biasanya sih bakal ada nobar ya di mana-mana. Tapi biasanya kita kalau nobar di @America Pacific Place. Yes. Dan pastiin lu cuti. Mereka juga udah ada announcement-nya buat announcement-nya. Jadi udah pasti ada nanti, tinggal ke Amerika. Jadi karena buat yang pengen nonton bareng-bareng semua, ini biasanya emang cuma ada 1 tahun sekali. Amerika itu adanya di Pacific Place di daerah SCBD. Jadi buat yang pengen nonton bareng semuanya bisa daftar di situ dan bisa datang langsung nonton bareng Super Bowl bersama kita semua. Gak usah khawatir masalah makanan, biasanya sih ada corn dog ya. Jadi dulu temen gue ada loh yang nunggu sampai jam 3 pagi. Dari jam 3 pagi. Dari jam 3 Darinya gitu. Kadang bisa aja kita 5 hari sebelumnya. Oh iya sih. Iya. Pokoknya kita tahu jam 3 karena pagi sebelumnya dia ada udah tapi dari jam berapa nggak tahu. Betul. Itu gila sih. Jadi nanti lo nggak usah khawatir. Pacific Place udah buka jam segitu. Bilang aja lo mau nonton Super Bowl di NFL gitu di Amerika. Super Bowl. Oh ya. Super Bowl. Dulu tahun-tahun berapa ya? Pokoknya kalau kalian misal takut misal cuti nggak bisa dapat cuti. Gue 2 tahun lalu kalau nggak salah, gue halftime cabut. Halftime langsung nggak cabut kerja. Soalnya kan jam 6:30 tuh mulainya. Iya. Super Bowl tuh lumayan cepet sih. Kayaknya jam 11 tuh udah beres deh. At least lo bisa nonton first half dulu, karena yang bikin lama halftime-nya ada Bad Bunny kan.
dan ada Green Day ya kalau nggak salah, gue lupa. Dan itu Green Day opening, Bad Bunny opening Bad ya. Bunny halftime. Terus nanti after show-nya ada Ice. Ada Ice. Wow, gokil nungguin. Langsung digeret gitu. Langsung dilempar. Jadi, ini kan Geret Bad Bunny kan katanya. Ice Spice maksudnya Ice Spice. Betul, Ice Spice. Geret lu semua ke lubang. Ya, di pertandingan Super Bowl. Betul. Nah, jadi buat recap aja, Patriots kemarin menang lawan Broncos di high octane offense match 10-7. Dan Seahawks ngalahin Rams di pertandingan paling membosankan 31-27. Membosankan. Ya, jadi kalau lu pengen ngenalin teman-teman lu NFL, gue saranin nonton Patriots Broncos menurut gue. Yeah. Gue yakin lo nonton. Ya soalnya mainnya di salju, coy. Kan betul. Namanya football ya mainnya di salju. Jadi lu harus game seru di salju ya Patriots Broncos. Benar. Betul. Terus tapi ini seru ya. Gue jujur gue kan milih Rams Patriots ya buat masuk Super Bowl. Rams kalah kemarin. And Seahawks gila sih. Gue kemarin sempat ngeliat kayak mereka tuh udah 70% dari Mike McDonald datang tuh mereka udah rombak roster kan. Kayak the front office did hell of a job. Last two draft hampir nggak ada miss kan. Makanya gue pengen nanya Andra, gue pengen tahu your thoughts kenapa Bill Belichick nggak masuk Hall of Fame langsung first ballot ya. Patahnya tuh patah anjing. Patahnya tuh patah. Sebelok. Tiba-tiba langsung Bill Belichick aja. Coba, aduh. Itu berita. Inilah ya kawan-kawan menyenangkan ya. Kalau 20 tahunan dominasi terus tuh kalau di media ngomongnya seadanya, terus ada GM yang ngiri-ngiri ya, nggak suka karena Bill Polian itu GM-nya pas gue liat ex-GM Buffalo Bills, aduh, ex-GM Indianapolis Colts, aduh, tak elah. Langsung ya. Aduh. Pantesan tidak pernah sukses di AFC mentok sama Bill. Ya, jadi maksud gue Bills ex-GM-nya gitu. Owner sekarangnya call out head coach. GM yang sekarang yang dipromosiin jadi President of Football Operation ngejilat atas sama ngelempar head coach-nya ke bawah bis. Iya benar. Jadi emang poverty sih. Itu 8 poverty. Bukan poverty franchise ya sekarang. Bill punya 8 ring anjing. Bills ditambah Colts cuma dapat berapa ring? 2, 3. 2 coy. Bill Belichick tuh punya lebih banyak Super Bowl ring dibandingkan Buffalo Bills punya Super Bowl appearance. Betul. Makanya gue bingung banget. 0-4 ya. 0-4 kali berturut-turut. Lu bayangin Bills tahun 80-an ya. 90-an 4 kali berturut-turut kan masuk. 4 kali berturut-turut masuk Super Bowl kan kayak back to back kalah 4-4-nya. Astagfirullahaladzim. Itu kalau kalau misal pelatih kayak Belichick gak masuk first ballot, siapa yang pantas masuk first ballot? Makanya argumennya orang tuh kan Spygate sama Deflategate yang masih abu-abu gitu, dan menurut gue banyak lah coach lain yang tadi Jimmy Johnson gue di Twitter dia kayak secara abu-abu gitu bilang kalau setiap tim tuh emang ada usaha buat nge-steal sign lah kayak kayak di MLB gitu kan ya kan. Tapi terus kalau misal argumen lain dia di carry sama Brady. Hall of Fame coach banyak yang masuk bareng Hall of Fame quarterback kan, jadi kayak gua tahu sih alasannya, Ndra. Apa itu nggak lulus sama kriterianya Komnas Perlindungan Anak. Karena pacarnya jauh banget tuh umurnya tuh. In all seriousness tapi emang cakep sih sebenarnya. Ya cakep, cuman mungkin itu Komnas Perlindungan Anak nih kayak wah ini apa ini aki-aki ringnya udah banyak. Itu udah hashtag smash sebenarnya, tapi balik lagi tapi gue setuju sama Andra tadi sih kalau misalkan tentang Bill Belichick itu
harusnya nggak disampingin lah kayak accolades-nya dia dan achievement-nya dia selama dia ada di NFL. Karena tadi kita juga udah bilang kan, 6 rings as head coach, 2 rings as coordinators. Dan gua rasa kayak 5 ring sebelumnya yang dia masih sama Giants, masih sama Patriots yang first 3 rings itu juga gua rasa itu masih awet, masih bebas dari skandal-skandal yang diklaim sama Bill Polian dan kawan-kawan itu. Jadi ya apalagi alasannya? Gak ada alasan. Masa gara-gara gitu? Berarti nanti Sean Payton pas mau masuk Hoff bakal digituin juga gara-gara bounty gate, kan nggak make sense ya. Kayak udah sih. Kayaknya iya dah. Yakin nggak sih? Kayaknya iya dah. Kayaknya pasti ada aja. Pasti ada aja yang salty kayak gitu anjing. Ya Mike Tomlin juga nggak bisa masuk Hall of Fame kalau gitu, karena dia kan juga ini sama 500 gate soalnya. Iya betul. Intinya ya gitu, setiap coach pasti ada apalah pokoknya lo bergerak di area abu-abu lah ya kan. Iya, that's actually ya udah lah ya, kayak people do it all the time, mereka kan nggak kayak nabrak orang sampai mati atau gimana kan, jadi kayak ya gue tadi ada yang moto dia lagi di Museum Hall of Fame bareng sama pokoknya tweet soal Bill Belichick bla 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 bla, dia setuju kalau nggak masuk, tapi sarkas ya, dia setuju nggak masuk gara-gara gate-nya segala macam, terus dia post fotonya dia bareng sama patungnya O.J. Simpson. O.J. Simpson. Jelas ya, kalau gue bingung banget kalau Bill nggak bisa masuk Hall of Fame first ballot, harusnya nggak ada head coach yang bisa masuk Hall of Fame first ballot sih. Kayak nggak ada Andy Reid, siapa lagi? Ya gue cuma kepikiran Andy Reid aja sih yang kalau yang mungkin yang sekarang tuh first ballot mungkin Andy Reid, Sean Payton maybe, Tomlin juga. Gue bisa lihat case-nya Sean McVay sih nanti. Oh iya, Sean McVay. Ya Sean McVay bisa, but Nick Sirianni. Sirianni nyari OC aja belum bisa anjing. Ntar lagi gue lihat Andra di Philadelphia anjing. Enggak, gue di New York kan gue mau apply ke Jets. Oh iya betul. Tuh, itu juga tim apa-apaan banget anjing. Kayak ini udah 3 minggu season lu beres, terus dia baru mecat-mecatin. Lu habis dari mana, Cancun? Lu habis ngapain? Gak jelas banget. Beneran liburan. Back to the topic. Championship games ya, yang gue gokil ya dari Seahawks sebenarnya sebelum kita ke Patriots adalah ya gue yakin John Schneider pasti menang Executive of the Year, ya udah second to none lah. Dia hampir semua draftnya hits, Zebel, Eman Worry, Byron Murphy, Christian Haynes, AJ Barner. Terus yang penting mereka hit the home run with Sam Darnold dan hiring Clint Kubiak kan. Patriots pun sebenarnya juga following almost the same blueprint ya, kayak hire the right guy, hit almost in every FA, ya kan, hit some of the draft picks, especially di top 100, gue bisa bilang mereka hit semua. Will Campbell, Trevion Henderson, dan Kyle Williams, gue bisa bilang mereka solid contributor semuanya, apalagi buat third round pick kayak Kyle Williams, dan ada di Super Bowl. Regardless of schedule, they can only beat the team in the front of them by the way, and they are back to Super Bowl, ya kan. Jadi kalau lo bilang narasi kayak Patriots schedule-nya gampang gitu, maksudnya at the end of the day Patriots gotta beat them, right? So that's what good teams do, beat the bad teams gitu. Nah, tapi gue mau nanya dulu nih, kita mau back to the championship game, right? Buat Oka dulu nih. Itu game seru banget sih menurut gue ya kan. Tapi gue kira kayak pas habis Sam Darnold touchdown yang habis second half, I thought it was over, tapi langsung dibalas sama Rams, right? Tapi the thing is, gue tahu Rams kayak kita bahas di episode sebelumnya, mereka itu have the cheapest defense in all the league kan, literally rank 32nd, tapi mereka top 5. Apa yang lo lihat di Kubiak offense sampai mereka ngedissect the Krishula defense
Sam Darnold putting up 346 yards, 3 touchdown dan hampir komplit 70% of his passes. Apa yang lo lihat Kak di Seahawks versus Rams? Kubiak emang sekarang udah jadi kandidat yang paling hot juga untuk sebagai the next head coach di beberapa tim. Banyak isu yang bilang kalau dia akan di-hire maybe oleh Las Vegas Raiders atau who knows, maybe Cleveland Browns. Kalau misalkan mereka nggak sibuk dengan psikotes dan interviewnya, tapi yang somehow kayak masuk akal, tapi juga kayak kayak selama itu kah kayak terlalu complicated. But anyway ya, sebenarnya juga Seattle musim ini memang turnaround-nya luar biasa ya, karena selain juga offense yang bisa dibilang yang also top 5 gitu. Jadi kayak pertandingan kemarin Seahawks lawan Rams kan memang dua-duanya top 5 offense. Tapi secara overall, makanya waktu itu gue juga bilang kayak Seahawks tidak adalah satu-satunya tim yang menurut gue tuh nggak ada kelemahan yang menonjol dari mereka. Kayak semua lini tuh rata. QB Darnold is sempat jadi MVP candidate, tapi ya mungkin agak sedikit menurun pas masuk second half, tapi still very competent QB. Lalu juga their running game is also very good gitu. Kayak orang kadang agak jarang ngasih kredit kepada Kenneth Walker dan juga Zach Charbonnet. Mereka kayak complementing each other really well. Dan juga setelah mereka trade DK Metcalf di offseason ini, jadi selain mereka nge-trade Geno Smith, mereka juga nge-trade DK Metcalf, dan itu membuat Seahawks akhirnya bisa percaya kepada Jackson Smith dan Jigba untuk menjadi wide receiver pertama mereka, dan saat ini dia adalah kandidat kuat untuk jadi offensive player of the year. Dan Clint Kubiak setelah musim lalu ada di Saints, dan for some extent dia bekerja dengan apa yang dia punya, not really working out, tapi ya secara quality team memang jauh lah dibandingkan Saints musim lalu dengan Seahawks musim ini. Dia membawa banyak banget inovasi di dalam secara running game dan passing game mereka, terus juga mereka kayak memberikan konsep-konsep yang lebih exciting terhadap offense-nya. Salah satunya juga adalah scissors not route konsep yang mereka buat untuk touchdown-nya JSN di pertandingan kemarin. So itu sebenarnya adalah konsep yang sebenarnya udah lama di kejadian kayak wide receiver dimasukin sebagai RB, atau misalkan wide receiver playing in motion gitu, dimulai dari backfield terus habis itu dia masuk ke route. Itu sebenarnya adalah konsep yang udah lama, tapi kayak Clint Kubiak had the personnel to utilize it perfectly, dan mereka bisa bikin kayak bait and switch untuk defensive back dari Rams itu. Mereka kepancing dengan post route, mereka kepancing dengan screen passes, dan juga mereka kepancing sama rute-rute yang memang secara wide receiver Seahawks punya route runner yang keren banget sih. JSN, Cooper Kupp, they have a speedster di Rashid Shahid juga sekarang. So overall tuh tim mereka tuh benar-benar kayak pound for pound itu mereka paling bagus di NFL kalau musim ini. Kalau misalkan musim lalu kayak Eagles kita tahu mereka punya all-star, mereka punya pro bowler di semua lini. Sekarang adalah gilirannya Seahawks. Ini musim ini adalah squad-nya Seahawks yang paling bagus. So jadi McDonald juga akhirnya bisa buat defense-nya Seahawks jadi sebagus waktu Ravens 2023, dan sekarang offense mereka juga mereka punya play caller yang se-elite Clint Kubiak. They are the team to beat. One thing about teaser konsepnya Kubiak yang tadi di-mention ya. Jadi sama, selain WR ditaruh di RB itu konsep yang udah lama, scissors konsep juga sebenarnya udah konsep basic kan. You have dua route, pass sama corner in the same side. Nanti mereka bakal berpotongan gitu di route mereka. Ya itu kenapa namanya scissors. Tapi pinternya dia masukin WR-nya itu jadi di backfield itu adalah timing. Jadi ketika nanti berpotongan itu mereka potongannya bukan pas ketemu barengan di tengah gitu, tapi yang si WR di outside dulu, gue lupa siapa, kayaknya Shahid. Shahidnya post dulu. Shahid yang
Syahidnya post dulu, jadi postnya itu udah narik 2 si defensive back yang di belakang, terus tinggal corner route-nya JSN itu kosong di kiri. Jadi si Kubiak ini bener-bener mainin space sama timing yang bagus banget di Seahawks. Iya, Crazy. dan itu juga sebenarnya tentang touchdown JSN itu juga salah satu yang bikin hebatnya itu adalah di play sebelumnya itu Clint Kubiak juga bikin play yang kayak mereka menggambarkan posisi yang sama dengan apa yang terjadi di touchdown sebelumnya, touchdown setelahnya. Itu jadi waktu sebelumnya tuh kalau nggak salah screen pass ke Kenneth Walker, jadi kayak mereka ngasih look dan mereka lihat coverage dari Rams itu kayak mereka punya basic itu mereka pakai cover 4. Dan di touchdown-nya JSN itu juga karena mereka udah kayak di red zone, udah masuk kayaknya itu inside 20-yard line. Jadi kalau misalkan mereka cover 4 itu mereka kayak bakal pack banget di bagian end zone. Jadi ketika si Rashid Shahid itu nge-pick safety-nya yang dia ngedraw 2 defensive back, JSN is wide open di out route-nya waktu itu. Jadi itu konsep yang sebenarnya simple dan udah lama digunakan tapi itu efektif banget digunain di karena Seahawks. Sebenarnya kalau misal Shahid sama siapa JSN itu rilisnya barengan, maksudnya dia di alignment yang sama, itu ketika mereka berpotongan ya nanti 2 defensive back-nya itu udah tinggal gampang kan juga ya, satu jaga JSN, satu jaga JSN, satu Shahid. Tapi karena yang Shahidnya masuk duluan baru habis itu JSN-nya di corner, that's anjing crazy, kebayang sih. Crazy. Jadi defensive back lu nggak bisa nge-match, susah sih nge-match kayak gitu sih. Apalagi Chris Shula kan biasanya zone. I think he doesn't really do match deh di defense-nya dia. Ya it's confusing sih kalau kayak gitu, betul. Buat jelasin yang maksudnya match di sini tuh kalau lu ngelihat zone defense di mana biasanya mereka udah punya assignment di zone-nya, ketika WR itu udah di top of the tree dan udah tahu mau ke arah mana, mereka tuh tiba-tiba jadi man to man. Udah ada assignment lagi, jadi man to man. Jadi itu basically dari zone nge-match akhirnya jadi man coverage, which is recently lagi naik sih gue lihat akhir-akhir ini di. Ya gue kebiasaan nonton Shane Bowen yang nggak defense-nya kayak gitu, pas gue lihat film-film orang lain kayak wow. Jadi ini modern NFL defense ini defense. Ini era baru NFL kali, era baru NFL mungkin. Era baru NFL, betul. Ya tapi gue jujur waktu itu sebenarnya kayaknya Clint Kubiak juga sempat jadi kandidat OC buat Texans juga soalnya karena kan bapaknya kan pernah head coach di Texans kan, Gary Kubiak. Jadi kayaknya dia sempat jadi kandidat buat OC di Texans, tapi akhirnya mereka pilih Nick Kelly yang itu dia passing game koordinatornya Rams. What could have been gitu kan, Clint Kubiak sama Matt Burke dan DeMeco Ryans. Tapi sama si J Stroud sih. Sama si J Stroud jangan beda. J Stroud saat 4 interception. Gue gak terima gue. Nah, Ardio, gue penasaran sih on your thoughts ya Ardio. Kan kita habis nonton Seahawks versus Rams ya kan. Ini mungkin gue juga pengen ngasih tahu sih kayak Devante Adams belum pernah menang di conference di chip game sama sekali ya. Ya, dia 0-5 by the way, kayak pas kemarin di preview udah mau nangis. Sumpah kayak udah dikit lagi tuh, udah di ujung. Pas lu nonton Ardio, pas lu nonton Rams lawan Seahawks, is there any point in the game kayak lu mikir actually Rams might come back at all at every time? Soalnya kan ini Rams almost trailing. Enggak, kayaknya mereka kayaknya trailing the whole game ya, seingat gue. Tapi mereka keep it close. Setiap mereka kena touchdown, mereka balik touchdown. Mereka kena touchdown, mereka balik. Keep it close, keep it entertaining. There is at some point lu mikir kayak anjing Rams bisa ngejar nggak sih nih di game itu, Ardio? Bisa banget. Apalagi pas lagi penaltinya siapa ya di fourth quarter ya? Rick Wallen ya? Rick Wallen, ya. Rick Wallen. Rick Wallen kan yang tiba-tiba nggak sengaja lah namanya. Ya kita ngerti itu adrenalin, lo lagi di championship game.
nggak sengaja taunting gitu kan, kayak mungkin sebenarnya biasa aja, nggak kelihatan taunting, nggak. Gue ngelihatnya sih kayaknya mungkin adrenaline rush aja, yang taunting berlebihan mungkin enggak, cuman it's a high stake games, itu udah game yang makin dekat ke Super Bowl, jadi referee pun semuanya bakal makin teliti, bakal lebih tegas juga sama small mistakes. Mungkin kalau misalkan di regular season bisa aja di overlook lah, dibiarin ya. Dibiarin aja. Kalau ini karena ini udah championship game, ya udah pastilah sekecil apapun kesalahan bakal dilihat, bakal direview, dan sekecil apapun kesempatan untuk bisa dieksploit bakal dieksploit sama lawan. Nah, buktinya ya itu kalau nggak salah di call sama ini juga nggak sih, sama Rams side-nya juga nggak sih? Apa gue yang salah lihat? Di call, betul, maksudnya di call. Maksudnya kayak McVay teriak ke wasit bukan sih, ya kan? McVay yang bilang kayak itu taunting tuh, gitu. Misalnya kayak nge-trigger lah untuk jadinya ada investigasi di situ. Nah, itu setelah itu langsung, setelah memang kan tadinya 4th and 12 ya, jadi tiba-tiba jadi automatic first down, udah gitu langsung touchdown kan? Yes, betul. Dan di situ kayaknya juga. Yang kebakar Rick Wallen juga sama Puka Nacua lagi. Padahal dia tuh habis ngejaga Puka juga, terus habis ngegagalin pasnya. Ya itu udah oke. Itu juga misalkan jadi momen dimana makin susah buat Rams ngejar, makin banyak waktu buat Seahawks ngebuang-buang waktu gitu, makin banyak play-nya gitu. Entah mau cuman jadi field goal pun, tapi udah lumayan cukup di situ untuk buang-buang waktu, dan nggak kejadian gara-gara simple mistakes ya. Kayak harusnya itu tuh kalau nggak salah 20 di skornya tuh 23-1 deh di situ tuh. Terus tiba-tiba dijadiin 26-31 tuh kan kayak wah, jadi makin deket coy. Kalau aja misalkan dia iseng diem kalem aja, baik aja diem, udah minimal 3-4-20 juga di quarter 3 tuh udah lumayan susah tuh. Udah jauh. Dan every time Rams bisa punya kesempatan offense tuh, mereka juga bisa tetap ngejar dan ngehasilin sih. And finally I think Seahawks found anti Sean McVay which is in Mike Macdonald. I think I'm gonna enjoy the rivalry for long years to come. Cuma gue bakal penasaran sih how Mike, ini yang makanya gue tuh selalu prefer, ini mungkin karena gue doang ya, gue selalu prefer offensive head coach dibanding defensive head coach, karena abis ini Mike Macdonald bakal kehilangan Kubiak. Kayaknya gue yakin banget dia bakal, menurut Warkop Sources, asik, kayaknya dia bakal kelas Vegas Raiders ya, sedangkan Mike LaFleur kemungkinan bakal ke Cardinals ya kan. Nah gue penasaran aja sih kayak how Seahawks gonna look like next year without Kubiak sih, karena ini berarti Sam Darnold bakal ganti OC lagi. Dia sebelumnya sama Kevin O'Connell, sebelumnya dia tapi di Kyle Shanahan, tapi dia backup Brock Purdy sih. Which is itu preference gue sih. Cuma enaknya juga kalau kayak Patriots, Josh McDaniels cuma orang bego yang bakal hire dia jadi HC lagi 3 kali, udah nggak mungkin sih. Jadi kayaknya kayaknya Josh McDaniels bakal mati di Patriots sampai sampai offense-nya busuk ya, sampai offense-nya nggak bisa kemana-mana. At least sampai Drake May pensiun, I think Josh McDaniels nggak bakal kemana-mana. Nah, ngomong-ngomong Patriots nih, Andra, gue nonton first half ya, karena gue ingat banget MU baru menang lawan Arsenal, gue kan adrenalin, gue nggak bisa tidur, ya udah deh gue nonton dulu. Gue sempat khawatir sama Will Campbell karena emang dia di playoff lumayan struggle ya. Gue ngeliat statsnya di 2 games, tapi emang dia ketemu stout defense di Texans dan di Chargers. Dia di 2 pertandingan gave up 10 pressure dan 4 sacks ya. Tapi di lawan Broncos is doing better, right? Apa yang lo lihat yang bedain Will Campbell di Texans versus Chargers sama dia di Broncos sih terutama? Because if Will Campbell struggle, we can see kayak semua clocknya Drake May langsung cepet
ya kan? Untung Drake May rilisnya gila banget, rilisnya cepat banget gitu. So what do you see kayak the difference between the last week and this week buat Will Campbell? Kalau pas lawan Chargers itu kelihatan dua tapi ya, Campbell sama Jared Wilson di sebelah kiri itu they cannot handle stunts. Jadi kalau dikasih pressure package yang kayak pokoknya udah dengan segala macam gerakan di defensive lineman itu mereka agak susah tuh ngehandle-nya. Kelihatan juga kemarin pas lawan Broncos ada Broncos. Kalau Texans nggak banyak main stunts. Kalau di Texans kalah step sih, ingat menurut gua kalah step mundurnya. Tapi kalau pas lawan Broncos kemarin itu hampir sama. Jadi kalau misal ada defensive lineman yang mainnya pakai combination play, dia sama Jared Wilson tuh suka miss assignment. Jadi ada satu play yang Jared Wilson itu malah ke dalam inside, terus jadinya Campbell kayak ngejaga dua defensive lineman yang masuk gitu, tapi dia akhirnya nggak tadi awalnya assignmentnya Bonito, tapi yang di sebelah kanan di interior defensive lineman-nya nggak ada yang ngejaga. So menurut gua emang pertama kalau yang kemarin lawan Texans sama Chargers selain nggak bisa handle stun sama step-nya masih agak lambat, kelihatan masih recovering mungkin dari apapun cedera yang kemarin dia terakhir dapatkan. Tapi di lawan Broncos alhamdulillah emang lebih baik, tapi ada beberapa play yang emang perlu diberesin juga sih tetap. Jadi I think harus bener selama ini solusinya Patriots itu adalah Ramondre Stevenson ditaruh di belakang Jared Wilson, antara Jared Wilson sama Will Campbell gap-nya dia. Pressure ya. So buat extra protection, extra pass protection gitu, dan Stevenson doing his job really well, and I think itu yang bakal jadi kuncian juga nanti buat lawan Seahawks, karena Seahawks main simulated pressure-nya, simulated pressure mulu gitu loh. Bener-bener ngaco simulated pressure-nya si Mike McDonald gitu. Jadi bakal itu pass protection Ramondre Stevenson sama gue lupa lawan Texans kayaknya. Yang mereka utilize slant route yang bener-bener slant route-nya kalau lu lihat di Summer Sport EPA-nya positif gitu. Pokoknya EPA per play positif. Ya, jauh naik tinggi. Jadi menurut gue sih. Tapi untung pas lawan other than that chip block yang jadi agak viral ya. Tapi I guess chip block itu ya. Tapi I guess Will Campbell doing particularly lebih mendingan ya. Cuma emang buat penonton di rumah, buat online picking up stance itu emang susah. Jadi apalagi rookie. Gue masih lihat banyak veteran nggak bisa picking up stance. Jadi kalau rookie struggle di picking up stance itu sangat-sangat wajar sih kayak gitu. Trust me, I was a Giants fans. Gue Giants fans, jadi gue paham banget online nggak bisa picking up stance gitu. Untungnya kemarin emang kebantu sama D-line sih. D-line-nya entah kenapa jadi malah solid banget ngelawan all-line-nya Broncos yang sack rate-nya paling kecil di regular season. Pass protection paling bagus. Either than mungkin Jared Stidham megang bola kelamaan, tapi run block-nya offense Broncos juga nggak jalan efektif pas lawan Patriots. Jadi that's the good thing yang kita bisa kayak mungkin ini bisa jadi kuncian gitu nanti buat lawan Seahawks. Nah, tapi gue juga penasaran sebenarnya, Andra. Kayak di pertandingan Patriots lawan Broncos ini, menurut lu dia kan quarter 3 tuh baru mulai snowstorm kan, badai salju tuh. Menurut lu itu ada andil nggak untuk pertandingan kemarin? Dimana berarti kalau misalkan salju turun, berarti kan mereka harus much more oriented in running game, dan karena Patriots udah leading duluan setelah masuk second half tuh 10-7, jadi nggak ada benar-benar nggak ada play big yang lain lagi di pertandingan kemarin pas masuk second half. Menurut lu tuh kayak berandil besar nggak sih salju itu? Iya jelas, soalnya pertama bagusnya Mike Vrabel itu dalam game management, karena di drive pertamanya Patriots di second half yang sebelum snowstorm itu mereka megang bola 10 menit di third quarter.
Oke. 10 menit. Dan pas ketika Broncos megang bola lagi, mereka kondisi lapangan itu udah mulai banyak salju dan mereka cuma 3 and out. Habis itu megang balik lagi ke Patriots, mereka extend the drive, bisa dengan run-nya Drake May, bisa dengan run-nya Stevenson waktu itu, tapi run game-nya berjalan lancar. And I think buat gua senjatanya Patriots itu kemarin emang kemampuan mereka game management sama adaptasi. Dan ini dua-duanya adalah coaching. Kalau misal di first half itu secara scheme memang benar-benar kalah, Patriots tuh secara scheme udah kalah kalau di offense kemarin, karena anjir Jared Stidham di quarter pertama kelihatan kayak Peyton Manning anjing mainnya. Asli. Yang explosive, that one explosive plays ke Marvin Mims. Gue kaget anjing. Jadi kemampuan adaptasi sih menurut gue, karena kemarin manajemen gamenya bagus, dan ketika salju turun, Patriots itu yang paling cepat buat tahu apa yang harus mereka lakukan. Take all the points, control the run game, trust the defense. Ketika mereka trust the defense, mereka nggak megang bola terlalu lama. Ketika mereka megang bola, itu run, dan yang ketiganya either throw away atau run aja dapatnya berapa. Tapi mereka happy with punts, mereka bakal trust the defense, and itu yang harus dilakukan ketika bersalju. Dan namanya game, cuaca nggak bisa ditebak, and I think salah satu yang paling bagus di kemarin adaptasi sama game manajemennya Patriots ketika mereka bersalju. Gue juga ini Sindra, gue penasaran juga nih sama your thoughts about Drake May ya. Drake May relatively had quiet playoff di kayak the only nih, kalau gue cuma lihat stats aja, the only game yang dia punya positive EPA itu pas lawan Chargers, which is 0,09 per play. Habis itu dia negatif. Lu ada concern nggak dengan Drake May, especially as a second year player, sophomore going to Super Bowl? Yang lu bilang sendiri kayaknya L-nya Patriots have a slight concern, especially against DL-nya Seahawks yang lumayan kreatif ya. Lu punya concern nggak di Drake May going into Super Bowl? Game pertama playoff jitters, game kedua Texans defense, game ketiga snowstorm. Gua rasa pas snowstorm itu baru bisa kelihatan di second half kalau senjatanya dia run game sama scramblingnya itu bagus, extended play-nya oke. Tapi di first half emang dia bener nggak bisa gimana-gimana. Defense-nya Broncos itu bener-bener lock him up, mulai dari trenches sama di secondary. Tapi gua nanti sih sebenarnya tetap nggak khawatir sih, karena sekarang kita going into Super Bowl kan 2 weeks rest, pasti ada 2 minggu preparation. And I think Drake May just needs to find his rhythm. Kemarin pas lawan Texans itu udah bener harusnya we go with the slants, kita go with short routes, quick pass, ding and dunk, etc. That's actually how we're gonna win the game. And I think kalaupun misalnya Drake May nggak main tapi Drake May just did his job buat menang, cuma do simple task, I think itu tetap nggak apa-apa, karena at the end of the day winning is what's important, dan defense can actually do their job gitu loh buat menangin game kalau sekarang. Perbandingannya soalnya juga ini kan, kayak sekarang Drake May sudah mirip path-nya dengan Tom Brady pas sophomore season. Terus juga tapi in that sense sebenarnya pas Tom Brady menang first ring-nya dia juga pas playoff juga nggak begitu bagus sebenarnya kan. Dia gue ingetnya kayak dia main di wild card, main di divisional round lawan Raiders juga dia nggak begitu bagus. Terus dia nggak main dia kayaknya main tapi cedera di AFC Championship, baru di Super Bowl baru dia bikin that game winning drive gitu. Tapi ada paralelnya di situ sih, kayak sophomore season dua-duanya, terus juga abis itu juga secara performance juga nggak begitu bagus waktu playoff, tapi kayak when it matters dia makes plays yang memang diperlukan untuk Patriots. Yang kemarin lawan Broncos dia nggak fumble kan sama sekali.
Nggak, Oh ya, No, ya. no. no. Nggak ada turnover. That's the good progress sih menurut gue. Dan itu gue juga setuju soalnya di makin dekat ke Super Bowl itu gamenya makin intens dan kayak kemarin di tim yang menang baik Seahawks sama Patriots itu yang dua-duanya nggak punya turnover sama sekali ya, bukan nggak punya fumble. Soalnya kalau fumble tetap ada, cuman nggak punya turnover, nggak jadi turnover. Dan Fumble-nya nggak loss ya. Fumble-nya nggak loss. Fumble-nya nggak loss. Karena dua-duanya, apalagi kayak kemarin Stidham punya Denver lah ya, dengan Stidham ada 2 turnover, Rams ada 1 turnover. Ya, the one that have QB that can do their job and play very clean, kayaknya sih punya chance lebih besar untuk bisa menang. Baru aja tadi Farhan ngasih tahu hal lucu ya. Jadi Jarrett Stidham throw yang ke Marvin Mims di quarter pertama Patriots itu the most air yards a quarterback has completed a pass from Denver Broncos by the way. 50 air yards. 50 ya air yard. Throw-nya total 50, air yards-nya 41. Buset. Lebih parah lagi sih sebenarnya. Berarti juga pas Bonix juga nggak long pass aja. Sean Payton pakai Bonix kayak dia pakai 2017 Breeze anjing. Kacau. Pas udah on his last leg ya. Ya pas tangannya udah klemper. Ya Allah. Tapi itu Bonix yang gue tahu dari Oregon. Gimana kalau Bonix instead of Stidham? Ya gimana? Menurut lo? Menurut kalian? What if-nya gitu? Gua rasa di quarter pertama mereka udah leading gede sih. Oh iya. Siapa? Broncos. Iya. Jadi pas snowstorm udah nggak kekejar gitu loh kayak anjing. Ya diakuin emang Bonix jauh lebih dynamic lah dibandingkan Stidham. Dia juga bisa running juga soalnya. Jadi much less able to be stopped lah dibandingkan Stidham. Terus nggak fall off, untungnya sih nggak jauh ya fall off-nya ya dari Bonix ke Stidham ya, masih misalnya mereka juga kalah 10-7 1 FG doang. Kayak Packers waktu lawan Bears kan. Ya bukan sih kalah walaupun udah pakai Malik yang di regular season, tapi yang walaupun lawan Malik Willis. Lawan Ravens bukan sih? Lawan Ravens juga sih lawan ini ya? Ada lawan Ravens kan yang ada Willis lawan Tyler Huntley. Oh ya itu. Ravens itu yang week 17 kalau nggak salah yang week akhir. Ya, itu juga follow off-nya kan nggak terlalu jauh tuh, Malik Willis ke Jordan Love, walaupun jauh, cuma maksudnya masih bisa keep up lah. Jadi ini sebenarnya slender statement buat Bonix ya. Dia nggak begitu jauh ke Stidham, slandering statement ke Bonix. Ya ternyata ya, walaupun this is the year of the fire horse, tapi ya kalah juga sama dinginnya salju, nggak kuat ya. Di Uma Musume nggak ada kan salju-saljuan? Nggak ada balapan salju. Tapi kan emang bener, Bonix saya namanya udah kayak nama kuda beneran daripada nama kuda Uma Musume. Sedangkan yang kuda yang di Indianapolis itu QB-nya mukanya kayak kuda. Yang mana? Ya, lebih kayak kuda sih. Bener lebih kayak kuda. Oh, betul. Okay. Also by the way, speaking about Bonix dan gue baru aja gue cek Sean Payton habis kalah lawan Patriots ngepecat OC-nya Joe Lombardi. Gue juga bingung tuh orang kenapa bisa dapat kerjaan. Joe Lombardi dipecat. I guess Joe Lombardi yang bilang ke Sean Payton, 4th down maju aja bro. Jangan usah kick field goal bro. Itu tuh siapa ya? Kenapa ya? Gue juga aneh. Gue gak tahu kenapa Joe Lombardinya yang dipecat. Terus some hiring updates. Also jangan lupa minggu depan tuh Pro Bowl ya? Enggak, Pro Bowl-nya kan bareng sama Super Bowl sekarang. Week. Iya, di week-nya. Di week yang Super Bowl. Jangan lupa ya, kita harus jadi kita libur. Libur. Ini libur. Minggu depan kita nonton Shedeur Sanders Pro Bowl quarterback ya. Gila, itu perfect timing banget sih menurut gue abis nonton Shedeur. Nah, itu abis ngamuk-ngamuk gitu kan ngeliat anjing Shedeur Sanders main flag football di Pro Bowl gitu kan. Oh, ya habis itu kita nonton Drake May versus Sam Darnold gitu kan ya.
Ibaratnya itu kayak lu nonton futsal tim SD, habis itu lu nonton nonton pertandingan futsal pro, anjir. Ya. Gila, lu bayangin jadi gue tadi malam ngelihat Shader Pro Bowl, bangun pagi lihat Bill Belichick nggak masuk Hall of Fame anjing. Bayangin jadi gue. itu gue masih bingung. Itu kayaknya sengaja sih NFL masukin Shader cuma buat biar Pro Bowl ada yang nonton tahun ini. Di hire anjing. Iyalah. Nggak jelas banget anjing. Itu kan nanti ini katanya Rooney Rule-nya juga bakal masuk ke Pro Bowl gitu kan. Rooney Rule, iya kan. Iya, biar ada katanya ada itunya lah, biar ada diversity lah gitu. Seingat gue kayaknya perasaan ini Pro Bowl banyakan yang kayak Shader deh. Apa maksudnya? Apa maksudnya Shader itu maksudnya apa? Maksudnya dipilih sama fans, yang banyak dipilih sama fans. Bukan yang banyak ini, yang bukan banyak aksesorisnya, mungkin ntar pakai jam. Ada kultnya, soalnya kalau ada kultnya. Iya, dia main QB tapi pakai sarung tangan WR kayaknya. Dari podcast nggak akan bisa dapat sponsor anjing. Nggak separah minggu lalu, nggak apa-apa ini. Iya, nggak apa-apa ini. Parah tuh. Gue mau kirim ini ke Partai Republik-nya Trump sih. Siapa tahu mereka mau ini. Kita kirim ke Badan Kedamaian ya. Badan Kedamaian. Iya kan, Badan Perdamaian ya. Kirim ke Board of Peace berarti. Iya, Board of Peace. Itu siapa tahu mereka mau sponsorin kita ya. 17 triliun loh. 17 triliun rupiah. Sekarang kita dapat kecipratan duit gitu kan deh. Kecipratan itu ditabok aja, bukan kecipratan lagi. Ketabok anjing. Duit udah segepok itu menuhin rumah gue. Ngomong-ngomong ketabok, Steelers fans juga baru ketabok karena mereka meng-hire Mike McCarthy. Itu tuh kalau lo lihat Twitter ya, setiap Steelers nge-post tentang Mike McCarthy, gila itu isi komennya fans Steelers marah-marah, lu harus lihat. Sampai mereka bikin smearing campaign, katanya Chris Shula interviewnya jelek. Astagfirullahaladzim. Iya, dibilang Chris Shula itu dari kubus. Ibaratnya kayaknya dari Ordell Steelers kan yang betul, dari PR Steelers. Terus habis itu langsung dibantah sama PR-nya Rams kan, gila sih. Yeah. Reaksi fans Steelers tuh emang kayaknya banyakan negatif ya. Soalnya gue juga lihat salah satu dari kalau lu Mike McCarthy ya pasti negatif. Iya, gue juga lihat salah satu fans Steelers yang bikin reaksi tentang Mike McCarthy itu, kalau gue akan kasih dia kesempatan di 5 tahun, kalau dia nggak bisa melakukan kerjaannya berarti dia cabut aja. Tai. Itu salah satu curahan hati dari fans Steelers. Steelers juga nggak pernah mecat pelatih soalnya kan ya, kayaknya mereka tuh ya nanti ya habis ini pasti dimulainya dari Mike McCarthy. Gak mungkin gaji. Anjir, tapi gue juga ngeliatnya kayak Steelers tuh kayak dari tahun 60 berapa tuh. Ada apa? Produser ada apa produser? Oh mau nanya. Boleh Pak, silakan. Menurut kalian yang lebih lama di liga ini siapa? JJ atau Mike? Mike siapa? McCarthy. JJ anjing, JJ, yakin gue. Lama Mike McCarthy kata gue. JJ. Gue masih percaya sama Kevin O'Connell bisa ngebenerin mekaniknya McCarthy. Kayaknya Mike McCarthy sih. Kayaknya dua-duanya McCarthy ya, gue lupa nih. Iya, dua-duanya McCarthy anjing, gue juga baru sadar. JJ apa Mike? Kayaknya gue lebih percaya Mike sih, karena Art Rooney kan orangnya sabar ya. Nggak mau pecat kan, dia ngelihat timnya nggak. Terakhir mereka menang playoff, Pak Jokowi masih presiden by the way. Jadi kayaknya Mike McCarthy sih ya. Periode pertama ya? Kedua ya? Periode pertama. Indonesia tuh lebih sering ganti presiden dibandingkan Steelers ganti coach soalnya. Iya benar. Iya benar. Coba dicek karyawannya. Coba dicek. Gue lagi ngecek dia itu. Iya anjing periode pertama. Ya Allah, iya periode pertama. 2014-2019, astaga. Iya, mereka tuh kayak BUMN cuy, sesusah itu mencat karyawan. Bangga, dan ada beberapa fans Steelers bangga kita tidak pernah pecat
Enggak, tidak ada. harusnya mecat. Emang harusnya mecat sih. Tolong. Nggak mau mecat, emang harusnya lu pecat tapi lu nggak mau. Ya. Dan terakhir juga kata Farhan, Steelers terakhir menang juga playoff 2016, jadi match made in heaven ya. Semuanya menang pas Pak Jokowi masih jadi presiden di periode pertama. Gila. Gokil aja. Gue bingung banget sih trend of thought Steelers akhir Mike McCarthy. Katanya gue juga sempat baca katanya Mike McCarthy senang sama QB room-nya Steelers yang isinya gue coba cek HP gue dulu. Mason Rudolph sama Will Howard. Aaron Rodgers-nya soalnya belum tentu balik soalnya. Gue jadi Aaron Rodgers udah mereka aja berantem di Green Bay ini umur 42 tahun. Udah ketuaan gue mau berantem lagi. Jadi ya semangat fans Steelers, hopefully lu semua bisa stuck nggak. Dan McCarthy nggak punya track record tanking kan? No. Dimana Steelers tuh butuh tanking kan buat quarterback. Steelers harus tanking. Harusnya mereka hire rookie HC, ya kan? Terus bubarin core-nya. Ini kagak akan. Gak mungkin Mike McCarthy yang umurnya 62 tahun disuruh tanking, gak mungkin. Lu hire kakek-kakek buat tanking mana mau, lu ada diceramahin. Zaman saya masih muda ya. Saya nggak ada tuh tanking. Ya, jadi ya semangat ya Steelers fans. Kita senang dan akan ketawain kalian terus along the way. Ya, semoga 5 tahun kalian berasa sangat panjang. Terus Jesse Minter ke Ravens, which is A+ hire. Betul. Ini one of the best hire. Terus Joe Brady ke Bills, ini kayak lo tau gak sih meme Spider-Man? Nah, jadi Sean McDermott ke Joe Brady basically that Spider-Man meme, atau yang orang gendut yang kayak gini kan dilempar terus orang gendut lagi. Nah, itu Joe Brady ke Bills, Joe Brady dipromot di Bills. Gue nggak paham the trend of thoughts by the way. Jared Mayo. Menurut lu, Jared Mayo ya menurut kalian, gue penasaran deh. Everybody feels free to chime in like what do you guys thought about Joe Brady promotion to head coach? Soalnya menurut gue ini aneh banget. Menurut gue aneh banget Joe Brady ke Bills. Joe Brady jadi head coach Bills tuh menurut gue kayak what are you doing, man? Apa ya, kayak Joe Brady sebenarnya secara OC memang oke ya. Cuman dia akan melangkah ke role yang lebih gede, tapi dengan situasi yang much worse, man. Dengan Brandon Beane masih banyak berantem sama McDermott, terus habis itu dia juga masih menjilat-jilat bosnya dia, Terry Pegula. Jadi Joe Brady masuk ke head coach terus kayak, lu tahu kalau misalkan meme-nya Donald Glover yang masuk tiba-tiba ada kebakaran gitu. Ya, community. Di meme community. Kayak gitulah. Joe Brady masuk ke head coach, jadi head coach Bills sekarang. Tapi ada pilihan lain kan sebenarnya pas itu, maksud gue tuh ngiranya sekarang adalah kenapa? Karena mungkin udah nggak ada HC lain yang percaya gitu loh sama Pegula sama Brandon Beane semenjak si press conference itu kan. Kan terakhir gue denger kan Debol kan, tapi apakah pada withdraw terus nggak mau atau makanya mereka akhirnya hire-nya internal dulu atau mungkin gimana? Enggak, yang kocak soalnya kan Terry Pegula ngomong ide tuh Ken Coleman salah coaching staff, terus lo promote that said coaching staff anjing jadi HC. Iya anjing. Iya. Kayak lu baru nyalahin ini Ken Coleman picknya coaching staff bukan Brandon Beane. Terus lo promote Joe Brady. Iya Brady yang ngasih input buat ngedraft Ken Coleman anjir. I think this is the start of the Bills imploding ya menurut gue. Gue nggak tahu sih menurut kalian gimana. The DC has to be right. Buat ini, mereka lagi interview Jim Leonhard, which is I think the hottest DC name available. Defense dia dari Broncos. Dia di Wisconsin bagus banget defense-nya. Dia jadi DC terakhir di Wisconsin, dan Wisconsin tuh isinya big 2-star, 3-star, dan dulu tuh pas zaman Jim Leonhard di sana, they are shutting down offense. Jadi dan terus sekarang dia belajar juga sama Vance Joseph. So katanya sih itu ya. Cuma we'll see. Gue masalahnya lebih nggak percaya ke Brandon Beane. I think he's one of the worst drafter, man.
Oh ya, Hmm. ya. Kayak it's getting ridiculously worse every year habis dia getting right with Josh Allen sih. Nah, kontroversi adalah Brandon Beane nggak dipecat, tapi Sean McDermott doang yang dipecat. Terus kenapa nggak sekalian dipromosi? Itu dia promosi in-house. Makanya nggak jelas. We'll see. Tapi ngomong-ngomong Bills, Daboll ke Titans. Nah, Ardio, lu excited nggak lihat Cam Ward sama lu excited nggak lihat Cam Ward ketemu akhirnya OC yang benar nih, Brian Daboll? Harusnya sih oke ya, karena maksudnya Cam Ward tuh terakhir udah mulai nemuin ritmenya walaupun belum bisa perform ya karena Titans, tapi ya akhirnya ketemu sama OC yang beneran OC ya, I think it's a good start lah buat dia. Apalagi maksudnya ya franchise-nya udah hancur ya, kenapa nggak go for offense aja terus gitu. Ya, menurut gue this is one of the best hiring that they could possibly make ya. Lu tapi takut nggak Oka ngeliat Robert Saleh sama Brian Daboll di Titans? Apakah Texas kayak shiver me timbers atau gimana nih Kak? Cam Ward gue ucapin congratulations dulu karena di 2025 rekor lu 3-14, rekor musim depan lu 5-12 ya. Gak takut kan. Gila lu masih ngelawan Will Anderson aja, future defensive player of the year nih. Oka itu bener deh, gak takut dia sama lawannya, dia lebih takut sama CJ Stroud. Iya, dia lebih takut sama quarterback dia sendiri. Musuh gue adalah ini South. TJ Stroud, TJ Yates, CJ Stroud, sorry. CJ Yates. Sumpah, until further notice, gue bakal bilang CJ Stroud, Coleridge, Bernard Stroud. Dia harus earn the CJ ya. Dia harus earn the CJ name back, otherwise he is Coleridge, Bernard Stroud. Kita kan manggil dia dengan nama government-nya ya, kayaknya nama pemerintahnya. Nama pemerintah Coleridge, Bernard Stroud. Dia nggak ada CJ-CJ-an. Nomor CJ sampai dia bagus. Ya CJ karena dia ini kali ya, ngide aja kebanyakan main GTA San Andreas di rental kali waktu kecil. Coleridge, dia cuma D-nya juga dari mana anjing, kagak ada. Coleridge, Bernard Stroud. Gak ada CJ. Betul, CJ. Kayak gue panggil Coleridge aja, Coleridge. Kita bakal manggil nama panjangnya Coleridge Bernard CJ Stroud 4 anjing, ada 4-nya di namanya kan. Ada 4-nya. Oh. Gila. 4 itu bukannya baru bukannya itu baru kali ini gara-gara 4 interception Kak, makanya ada 4. Fuck. 4 turnover ya? Iya, 4 turnover. Ada CJ Stroud 4. Lucu. Tahun depan kalau 5 jadi CJ Stroud 5 nanti. Jadi kita lihat ya. Wikinya diupdate terus. Kita lihat ya. Tapi gue lumayan excited with this hiring Daboll, Saleh to Titans. We'll see apakah dua botak Held HC di New York bisa menang di Tennessee ya. Terus selain itu Denard Wilson DC ke Giants. Kubiak ya itu gue senang sih, lumayan senang dibanding gue agak sedih nggak dapet Jim Leonard, tapi Denard Wilson gue masih senang. Cardinals antara Mike LaFleur atau Raheem Morris ya, antara Malf atau Raheem Morris, so we'll see. Siapapun sih hancur sih karirnya di Cardinals. Pilihannya Milf atau Raheem ya? Iya. Milf atau Raheem. Oh. What the fuck? Makin susah nih yang mau masuk. Nggak susah. Allah. Nggak ada adlipan nggak ada adlipan. Sponsor kami janji kalau mau masuk kita akan lebih. Kita disensor semua kok. Kita sensor, sumpah. Sensor semua. Pas opening kita bilang selamat malam semuanya. Terus kalau orang mau masuk nih sponsor, orang mau ngomong Pak izin. Mau menyampaikan pendapat Kak. Jadi tenang aja sponsor ya. Kita bisa adjust attitude kita ya berdasarkan uang yang masuk. Kan udah kebukti dong. Udah kebukti dong. Iya. Kan ada live stream cuma slip sedikit aja. Time maksimum kita berkelakon cuma 2 jam. Lewat dari itu udah susah. Farhan udah gak kuat. Tiba-tiba lagi ngomong, out of nowhere. Lu tau gak sih kalau tim hitam itu lebih laku?
Tadinya gue hampir ngomong di tahun 1800-an. Gue pembelaan. Oh, pembelaan. Rahang gue sakit beneran anjing. Sorry. Gila, sakit beneran. Apparel hitam tuh merchandise lebih laku, maksud gue gitu. Makanya valuation lebih tinggi gitu. Iya, di 1800-an juga kayak gitu masalahnya. Dan merchandise yang dibahas tuh bukan merchandise kaos. Makanya lu ngomong tuh dari awal jangan tim hitam. Lo tau gak sih tim yang pakai baju hitam gitu? Ini tim hitam anjing. Anjir, emang aneh rusak. Sama Twin Tower anjing, apa coba tiba-tiba bahas Twin Tower? Anjing. Lagi bahas orang ngedraft Dead Zone tiba-tiba Twin Tower anjing. Gue kira gue ngomong sama Sean McDermott. Ini maksudnya gue ngebelain deh. Gue ngebelain maksudnya mungkin ini apa playnya iShield gitu kan, ada Twin Tower apa Twin apa tuh? Twin Ada apa Twin Tower? Ada Twin Tower. Ada beneran. Yang passingnya Takami ke Sakuraba ya ada. Yang ceritanya tuh jadi kayak apa kalau zaman dulu tuh ada apa dari Tower Castle 1 ke Tower Castle lain yang nembak panah. Pakai panah. Soalnya si Takami juga lemparannya kenceng banget coy. Ini kalau kita dapat sponsor nih video pertama yang kita take down, jangan lupa gengs episode 21. Harus di take down segera ini. Ya, nggak apa-apa, ntar video ini bisa kalian akses lagi di Saweria kita ya guys ya. Di Saweria kita betul. Patreon, Saweria. Kita bikin Patreon ya. Patreon Saweria. Sama di OF ya OnlyFans sorry. OnlyFans. Terus terakhir dua ini kalau kita baru bahas ini ya Twin Tower dan Things That's Crumbling Down. Browns udah Jets baru aja pecat their entire staff 3 minggu habis season mereka habis. Mereka nggak punya OC, mereka nggak punya DC dan habis mereka interview DC sana sini akhirnya isu yang menarik adalah katanya Aaron Glenn mau call the defense. Mantap. Bagus. Multifungsi. 3 minggu baru mikir. Ya kan, gue biasanya kalau kayak gini gue sholat duha sama sholat tahajud minta diberi petunjuk cepet biasanya. Ini Aaron Glenn butuh 3 minggu buat tentuin. Apa gue aja yang call defense ya? Gila. Ini tim gila. Terus OC belum ada kandidat. OC kandidat mereka yang non cuma satu Frank Reich ya. Frank Reich. Cuma ya Jets parah banget sih, kayak mereka nggak punya DC, mereka nggak punya OC, mereka nggak punya apa-apa anjing sumpah. Mereka nggak punya quarterback mereka nggak tahu siapa tahun depan. Brady Cook. Brady Cook. Makanya itu kita bilang istilahnya kayak Andre bilang tadi power chase franchise coy. Nah, nih gue sebutin ya. Ini tanggal 28 Januari. Bentar lagi free agency tanggal 9 Maret. Orang-orang lagi sibuk senior ball. Ini coaching vacancies di Jets. Mereka nggak punya OC, nggak punya DC, nggak punya passing game coordinator, nggak punya quarterback coach, D-line coach, linebacker coach, assistant defensive backs, dan nggak punya defensive assistants. Mereka butuh ngisi 9 posisi by the way. 8 posisi by the way. Anjir, buka LinkedIn aja anjir kalau kayak gitu. Makanya kita warkop bisa lah anjing. Andra jadi OC, Oka jadi DC. Ya bentar, gue break bentar ya kalau gitu. Gue mau benerin CV dulu bentar. Lo kasih ini aja film-film breakdown lu kan. Iya. Lo bilang aja main skill scissors. Menjelaskan scissors konsep. Jadi Cardinals sama Raiders pun juga kayak masih nunggu Super Bowl kan karena masih ada kandidat mungkin Kubiak atau Shula. Ya, I think mereka nunggu Kubiak sih. Kayaknya Kubiak untuk Raiders. Kalau Cardinals main hire Matt LaFleur atau Raheem Morris sudah kejadian dari kemarin menurut gue. Soalnya kemarin itu atau enggak hari ini sih kemarin katanya Matt LaFleur dinner sama Cardinals harinya harusnya interview. Jadi maybe we'll see something there sih. So I think Raiders bakal ada hiring tapi emang habis.
emang ekspektasinya nunggu Kubiak. Yes. I don't think nggak mungkin kayaknya Patriots kayaknya staffnya bakal sama OCDC-nya kayaknya nggak bakal diambil. Alhamdulillah. Yes. Dulu tuh kemarin tuh sempat ada kayaknya nama, tapi gue lupa namanya siapa. Pokoknya bukan DC, bukan ini, tapi kayak Positional ya? positional gitu. Sempat ada yang interview juga, tapi nggak di-hire. Alhamdulillah sih. Sebenarnya kalau pada mau itu bisa nanya interview Zeker yang sekarang jadi play caller defensifnya Patriots pas si defensive coordinator utamanya absen kan karena kanker. Jadi Zeker yang main jadi defensive play callernya, harusnya sih dia bisa dapat interview. Tapi ya bagus lah kalau nggak ada mah, gue mah seneng-seneng aja. Patriots kayaknya aman sih, nggak ada menurut workup sources, which is sources gue timeline Twitter. Alhamdulillah for the schedule anjing. Yes. Jadi nggak pada lihat pelatihnya Patriots. pada aman, Patriots aman sih. Terus yang terakhir Browns pecat Kevin Stefanski pas Black Monday 6 Januari. Udah 22 hari atau 3 mingguan lebih sejak Black Monday beres. Mereka belum punya head coach. Masalahnya Giants nggak bisa hire Todd Monken, nggak bisa karena finalisnya Browns ada 3. Mereka ya, nih gue ceritain, gue sekarang jadi Browns fans karena gue cuma pengen tahu kapan gue bisa dapat OC, ya kan? Mereka owner, GM segala macam kirim kontingen mereka ke LA pas hari Senin, interview Nashville House dari pagi sampai malam, habis itu nggak kasih offer apa-apa. Terus mereka balik lagi ke Browns, mereka balik lagi ke Cleveland hari Senin malam, sampai sekarang mereka belum bisa nentuin HC mereka siapa, padahal cuma 3, berarti mereka take 3 days, cuma buat 3 kandidat Jim Schwartz di sini mereka, Todd Monken, ex-Ravens OC, which kalau nggak jadi HC di Browns, jadi OC-nya Giants, dan Nashville House. Nashville House itu passing game koordinatornya LA Rams. Mereka cuma punya 3 itu dari hari Senin. Mereka sampai sekarang belum bisa nentuin. Meanwhile, breaking news everyone, baru kita ngomongin Browns nge-hire calon OC-nya Giants, Todd Monken jadi HC-nya Browns. Men, ini jam 3 pagi kayaknya nih. Kayaknya kita baru bangun lagi, terus habis itu kita lihat berita, anjir. Todd Monken. Kenapa Todd Monken? Anjing. Perasaan kita baru ngomong di episode kemarin. Baru. Anjing. Oh, berarti Shadow Sanders itu dong. Legit Super Bowl dong kan. Enggak ya. Wah, sumpah my train of thoughts lagi ini nih, lagi langsung hancur kemana-mana anjing. Karena gue udah ngebayangin Jackson Dart under Todd Monken. It's been a while kan, gue kira ini udah pasti Todd Monken OC-nya. Ternyata tidak. Duluan. Iya, maksudnya gue ini sih, gue paham kenapa dia pilih. Of course everybody wants to be head coach, right? Terakhir Todd Monken jadi head coach itu di Southern Miss tahun 2020. Jebot atau sebelum itu malah, sebelum dia ke Buccaneers tuh dia sempat jadi head coach dulu di Southern Miss. Terus dia ke Buccaneers, Browns, terus ke Georgia, balik lagi ke Ravens, right? So menurut gue ini good hiring in the sense that Todd Monken is good offensive mind. You can see with Lamar, right? Which is what this Browns team need, I think, in a way. Cuma gue nggak tahu aja kayak, is this gonna be like a situation where they gonna be bridge head coach? Kayak pas zaman Texans dengan David Culley dan Lovie Smith sampai mereka dapat yang lebih muda. Karena Todd Monken udah 60. Todd Monken udah 60 tahun gitu. Jadi dan emang Browns itu tempat apa the least favorite job destination, right? So that's why yang mereka cuma ada Todd Monken, Jim Schwartz dan Nashville House. So Gua bingung mau ngomong apa. Gua paham sih kenapa Matt Nagy OC Joey siap-siap Matt Nagy OC Joey.
Tanner Hanks. Gue yakin John Harbaugh bakal hire Greg Roman. Gue paling takut Greg Roman jadi OC, sumpah. Oh my god, itu yang gue takutin sih, plan B-nya Greg Roman. Anjir. Pusing bro. Pusing. Harusnya Gila. udah sepaket kan sama Todd Monken aturan tadi tuh. Harbaugh sama Monken. Dan as expected, Jim Schwartz bakal stay as Browns DC ya. I guess ini mungkin yang berita yang gue dengar mungkin benar. Jadi Nate Schulhouse mau bawa DC sendiri. Akhirnya dia memutuskan kayaknya nggak mau. So Todd Monken got the job. Yeah. So that's it sih. Gue jujur sih sebagai fans Giants, gue bingung mau ngomong apa. Aduh, pusing benar-benar. Monken, aduh luar biasa. Ya, semoga jangan dapat Nate Schulhouse atau Davis Webb. Gue mati sih. Kalau yang di hire Matt Nagy atau Greg Roman, lu bakal ngelihat gue tergantung kayak Scarlett Johansson di Jojo Rabbit. Atau Patulo. Iya, Patulo sama. Aduh, gila. Cuma ya, that's it. So Browns hiring head coach Todd Monken. Fuck you Browns.